Mau lanjut. Oke, saya mau lanjutkan. Teman-teman bisukan. Oke. Bicara tentang jangan pernah menyakiti pasangan itu paling susah, teman-teman. Kenapa? Kalau orang yang jago berbicara, jago pengkhotbah atau apapun, bukan karena hebat, teman-teman. Bukan karena hebat karena punya pasangan yang hebat, tetapi punya seorang penolong, yaitu perempuan yang selalu mendoakan. Amin. Artinya, cewek sebagai penolong, laki sebagai imam. Penolong dan imam jadi satu. Udah, kita jadi seimbang. Amin. Makanya, kalau tidak seimbang, kalau pasangan yang menyakiti pasangan, pernah menyakiti pasangan, itu sama saja kita tidak bisa membahagiakan pasangan kita. Bagaimana teman-teman? Sadar nggak? Kalau kita belum bisa membahagiakan pasangan kita. Amin. Nah, ini siapa naik? Oh, Mona. Oke, jangan pernah sakiti pasangan, berarti belajar untuk mengasihi dengan hati yang dewasa dan tulus. Nah, kalau kita mencintai pasangan kita, belajar dewasa, mengasihi dengan tulus. Kedewasaan seseorang bukan bicara umur, bukan banyak pengalaman pacaran, bukan banyak pengalaman berapa tahun kalian pacaran, tetapi kedewasaan yang sejati ketika pasangan itu mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa juru selamat kita. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kita bisa mengasihi pasangan karena Tuhan mengasihi kita. Betul? Betul nggak? Apa saya salah? Ada ayatnya. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah teman-teman, jadi belajar mengasihi dengan hati yang dewasa dan tulus. Kita garis dewasa dan tulus. Dua, yang pertama dewasa, yang kedua tulus. Amin. Dua hal itu aja, dewasa, tulus. Nah, aduh, aku jadi ketawa. Bukan hanya kata-kata manis. Bukan hanya kata-kata manis. Oh, kamu cantik. Oh, kamu ganteng. Oh, begini. Bukan, teman-teman. Tapi dengan sikap yang menghargai. Amin. Hargailah pasangan kalian. Amin. Kalau kalian menghargai pasangan, sama saja kita dihargai Tuhan. Amin. Nah, yang pertama, apa teman-teman? Tadi sikap menghargai. Yang kedua, menjaga perasaan. Menjaga perasaannya. Gimana cara menjaga perasaan, teman-teman? Contoh sederhana. Kita komunikasi yang baik, terus ibadah bareng, terus saat teduh bersama, terus doa bersama. Amin. Nah, teman-teman, setia. Pertanyaan dalam hidup kita, emang ada lagu setia, setia, setialah, setia sampai mati? Ya, karena gini ya, prinsip firman Tuhan itu iya dan amin. Mana suaranya iya dan? Suaranya iya dan? Untuk Tuhan loh. Kalau bilang iya dan amin, bilang sekali lagi. Kamega iya dan? Ini firman Tuhan loh. Iya dan amin. Teman-teman. Nah, kasih sejati tidak mencari menang sendiri. Tidak mencari menang sendiri. Kalau kalian masih menang sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Mending gak usah punya pacar. Kalau kalian punya pacar, percuma nanti menyakiti perasaan pasangan kalian. Betul nggak Kak Mega? Betul nggak Kak Lisa? Betul nggak Kak Yere? Betul nggak Kak Christine? Betul nggak Kak Mona Lisa? Amin. Kenapa kita sering menyakiti pasangan kita? Cuma satu jawabannya, teman-teman. Apa teman-teman? Mau tahu? Mementingkan diri sendiri. Egois. Saya dulu egois sama pasangan saya. Tapi sekarang selama saya komunikasi berjalan lancar. Gak ada suaranya mu bang. Gak ada suaramu bang. Tes. Barunya ada. Sorry, jaringannya agak ngendut ya. Ini aja aku pakai rekaman biasa, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kita harus
apa teman-teman? Tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Itu dengan cara kita nggak boleh. Amin. Yang pertama, kita belajar tetap mencari cara saling menguatkan, bukan melukai. Gini teman-teman, saling menguatkan. Bilang saling menguatkan. Jelas suara saya, saling menguatkan. Saling menguatkan, bukan melukai. Seringkali kita melukai pasangan karena apa? Bicara kita. Oh, kamu mah begini. Oh, kamu begini. Oh, kamu begini. Teman-teman, semua itu punya hati. Artinya, ketika kita mau berbicara, minta hikmat sama Tuhan. Amin. Bilang minta hikmat sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya tidak menyakiti pasangan? Yang pertama, kendalikan emosi saat amarah. Bilang, kendalikan emosi saat amarah. Lebih baik diam sejenak daripada berkata-kata yang melukai. Lebih baik diam, teman-teman. Masih jelas suara saya? Tadi kalau nggak jelas, tandain kayak gini ya. Bilang kayak gini ya. Oke. Yang pertama, kendalikan emosi saat marah. Itu yang pertama. Lebih baik diam daripada berkata-kata yang melukai. Lebih baik diam. Saya kalau udah marah, diam. Kenapa saya diam? Biar ntar dia terbuka. Amin. Kenapa cewek kalau marah diam? Mau tahu kenapa? Karena dia memikirkan gimana perasaan pasangan cowoknya. Amin. Tapi kalau maaf kata, kalau cewek norcos terus cowok norcos, wah udah. Itu namanya apa Kayere? Perang Dunia Ketiga. Amin. Ya. Artinya teman-teman, kita tahan emosi, kendalikan emosi kita saat pasangan kita marah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hargai pasangan seperti kamu ingin dihargai. Artinya, hargai pasanganmu seperti kamu yang ingin dihargai. Artinya kita menghargai pasangan kita. Jangan berkata kasar atau meremehkan atau mempermalukan. Wow, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Apalagi di depan teman-teman kita berkata kasar. Maaf kata, moncongmu. Itu nggak boleh di banyak orang. Apalagi di depan pasangan kita, banyak teman-teman yang dengar. Malu banget. Artinya, yang pertama, jaga perkataan dengan kasar. Jangan berkata kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, meremehkan. Itu nggak boleh teman-teman. Apalagi 1, 2 itu nggak boleh. Tapi hargai. Kalau masalah pribadi nanti bicara, oke? Atau mempermalukan. Sama saja mempermalukan. Kalau dihitung 1, 2, 3 sampai 10, terus sampai misalnya dia 1, 2, 3 nyemplung, wah kalian mau tanggung jawab. Betul? Saya mah kata apa adanya. Lebih baik hargai pasangan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang melakukan kehendak supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya teman-teman, apapun yang mereka perbuatlah untuk Tuhan. Amin. Dan juga ini bukan untuk pasangan, untuk semua orang. Hargailah yang lebih tua, hargailah teman kalian yang lebih tua, hargailah persahabatan kalian. Amin. Boleh kita bercanda, tapi nggak boleh lewat dari batas. Ini untuk teman, untuk yang lain juga. Amin. Tapi ini kita belajar tentang pasangan. Oke. Aduh. Yang ketiga ini benar-benar melukai banget. Jujur dan setia. Aduh, aku jujur aja padaku. Pengkhianatan kecil bisa melukai hati yang besar. Ingat, selingkuh itu nggak boleh. Apalagi udah punya pasangan cantik, terus rajin ibadah, soleha. Kalau orang bilang, terus pinter masak. Nggak ada yang pinter. Bercanda ya teman-teman. Semua pinter. Intinya, besar kecil, jangan selingkuh. Kalau kalian selingkuh, sama saja kalian menduakan hati pasangan kalian. Kalau kalian menduakan hati pasangan kalian, ingat, Tuhan akan membalas tabur tuai. Amin. Apapun yang kamu perbuatlah demi Tuhan. Amin. Kolose 3:23.
Artinya teman-teman, jujur, setia, nggak boleh melukai hati pasangannya, besar kecil. Dan juga perkataan lagi kembali, harus jujur. Kalau iya, berkata iya. Iya, tidak, berkata tidak. Amin. Mau besar kecil, tapi juga hati, pikir, dan setia bukan hanya fisik. Ingat, setia itu bukan hanya fisik, tetapi juga hati yang dan pikiran. Makanya, apa teman-teman ingat nggak ayat mas saya? Filipi 2 ayat berapa? 5. Hati pikiran melekat kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan apa yang di atas. Amin. Loh bang, saya tidak melihat Alkitab. Sama sekali tidak melihat Alkitab. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, kita dengar, kita catat, kita apa teman-teman? Baca, kita renungkan, kita lakukan. Firman itu menjadi rema. Amin. Tanya Kak Febri, saya kalau khotbah nggak pernah nyatet. Kenapa? Semua apa yang di atas Tuhan berbicara. Apa yang kamu perbuat bukan buat pasangan kalian. Apa yang kamu perbuat bukan buat pembina kalian. Tapi apa yang kamu perbuatlah untuk takut akan Tuhan. Amin. Yang keempat, berikan waktu, perhatian, dan doa. Pertanyaan yang pertama, berikan waktu. Apakah kita sudah memberikan waktu untuk pasangan kita? Bukan hanya waktu. Waktu bersama berdoa, bukan PC bobo. Amin. Tapi waktu berdoa bersama. Betul nggak Kak Yere? Benar nggak Kak Mega? Tuh, kalau sebelum PC ini berdoa, baca kitab, saling bantu, saling nolong. Oke. Hubungan itu yang jaga baik-baik, jangan selingkuh sama cewek cowok, nggak boleh. Tuh. Oke, lanjut dulu, nanti aja itu. Nanti kita lanjut sharing nanti itu. Nanti sharingnya. Ini benar, ini mantap. Oke, lanjut dulu ya. Pasangan tidur. Kak Yere bisukan dulu. Nanti aja lanjutnya. Kita lanjut dulu. Kak Yere, tolong dong. Tuh, gembala. Tuh, mantep. Kak Sepa tuh. Ayo lo, Kak Sepa naik. Teman-teman, Kak Yere, tolong dong. Bisukan tolong banget. Mau lanjut atau kagak? Aku pun masih mau lanjut, teman-teman. Macam mana pula? Lanjut. Oke. Lanjut Gunawan. Lanjut. Iya, Kak Sepa. Ya, Kak Sepa dulu ngomong, silakan. Saya masih di gereja.